In its relations to the city government, producers need to have a close collaborations with the local government to accelerate the implementations process. And finally, we need to also learn how to ensure the infrastructure adequacies to support EPR. The strategy envisages that by 2030, all plastics packaging placed on the EU market is either reusable or can be recycled in a cost-effective manner. It intends to significantly increase the recycling capacity for plastics and the uptake of recycled plastic materials for the production. Peran produsen yang memang diperluas, makanya disebut istilahnya extended, jadi diperluas ke post-consumer stage. Dan memang keterlibatan produsen itu sendiri tidak cuma terbatas di yang tadi saya bilang ya untuk desain, tapi mungkin nanti pada saat bagaimana pengumpulan sampah itu, bagaimana sortingnya, kemudian bagaimana sampah kemasan itu di recycle dan dimanfaatkan. Jadi di situ ada role dari produsen juga. To develop the new EPR, we identify the lesson learned, or maybe what we are facing in the current EPR system, and the success international experience will be a necessary and sufficient condition for the developing the new EPR system in the Vietnam. Dan yang lebih penting tentu sebenarnya adalah komitmen daripada teman-teman produser itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat waktu di akhir tahun 2018 pada Our Ocean Conference itu bagaimana teman-teman produser itu menyampaikan pledge atau janjinya kepada dunia terkait dengan komitmen mereka dalam persoalan sampah yang berasal dari produk atau kemasan yang dihasilkannya. Praise berupaya mendorong terciptanya ekonomi sirkuler yang perlu diterapkan di Indonesia untuk mendesain ulang kemasan, mengurangi timbulan sampah di TPA, mentransformasikan recyclable packaging waste menjadi sumber daya bernilai tinggi dengan mengadopsi model Extended Stakeholder Responsibility atau ESR. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pihak swasta, masyarakat, pemerintah harus dikedepankan. Mulai dari rantai awal penciptaan sebuah produk kemasan yang recyclable dan menjalin kemitraan dengan sektor informal, formal untuk pengumpulan kemasan pasca konsumsinya secara terpilah sejak dari sumber, serta berkolaborasi dengan industri daur ulang untuk peningkatan skala kapasitasnya, baik dalam implementasi yang closed loop maupun open loop circular economy. Nah, posisi kita iPro ada di dalam supply chain seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah kita ingin mensupport dalam rantai pasok ini akan bekerja sama dengan packaging company, brand owner, dan retailer untuk memberikan dukungan baik secara finansial maupun non-finansial kepada formal dan informal collection center melalui peningkatan volume pengumpulan serta daur ulang material sehingga material yang sudah dikumpulkan dan didaur ulang memberikan manfaat secara ekonomi. Daur ulang adalah industri yang layak untuk diberikan insentif karena kami melihat contoh dari negara-negara lain di mana industri ini sangat dilindungi dan banyak mendapat insentif dari sana sini. Pada saat itu kami memperjuangkan untuk pembebasan PPN daur ulang plastik yang dimana kami harus menanggung 10% itu sendiri karena dari supplier kami yang terdiri dari kaum marginal seperti pemulung, pengepul, mereka tidak bisa menerbitkan faktur PPN sehingga barang-barang yang terbuat dari daur ulang ini menjadi mahal dan prosesnya sangat panjang karena melalui beberapa tahap sehingga itu sangat memberatkan untuk 10% dibayar sedangkan keuntungan itu tidak ada di sini. Ini kira-kira framework proyek kami, jadi output yang kami dorong adalah bagaimana kebiasaan
dan pengetahuan tentang memilah sampah itu ada di masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas TPS 3R, bank sampah, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan value chain dan supply chain, ya, memperpendek agar lebih efisien. Kemudian yang keempat adalah mendorong kolaborasi antara sektor informal dengan tanggung jawab perusahaan yang dalam hal ini adalah EPR. Kami baru saja menandatangani kerjasama dengan iPro, khususnya untuk 2 kategori B dan C yang iPro juga mempunyai tujuan yang sama dengan kegiatan kami di Malang, yaitu adalah meningkatkan collection, dan kita memilih TPS 3R untuk tahap ini. Nah, tujuan kegiatan proyeknya pertama adalah meningkatkan kesadaran rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah. Kedua adalah untuk TPS 3 sendiri dari sisi infrastruktur sudah diberikan oleh pemerintah, tapi kendalanya adalah masalah sumber daya manusia. Di sini kita akan melakukan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia, bekerjasama juga dengan iPro. Nah, yang terakhir tentunya bagaimana menghubungkan antara tadi pelaku di mata rantai, khususnya untuk sampah di Kabupaten Malang. Supporting in order to inform the work of the NPAP Policy Task Force, we're conducting a review of the legislative and institutional framework for plastic and plastic waste in Indonesia. It's work in progress. Some of the objectives of these studies is to review the current regulatory and policy framework, how it's arranged institutionally for monitoring and enforcement, do a gap analysis comparing the system to international best practice, and based on all of this to provide policy recommendation and an implementation roadmap for a full set of plastic policies for short term, but also for medium and long term. I like to see an initiative like iPro because they have already, yes, maybe still a small team, but I think they have a clear vision and they have already identified how to possibly onboard producers of various sizes into a model. And maybe there are alternative models that can be considered, but I think that it's great that already this global picture exists. Is that I see 2 tracks in the way that we talked about extended producer responsibility today. I see one track, which is the way it is described in the decree P75, which is the reduced track. We want to reduce the waste, and it seems to be a very important focus. I see that the decree places a responsibility on producers to make a plan to reduce their waste. But then I see a different track, which was the one that Rocky presented, which is more of like the European view of extended producer responsibility, that also has a little bit focus on initiative to design better, but mostly it's about creating the logistics to make sure that producers take care of their waste of their products once they do become waste. Where is the financial planning here? Of course, you want to establish a fee system, but I think the 6 founding members in PRAISE and the additional new member for IPRO should lead the way here and make a very clear commitment on their financial contribution, because it's very unmistakably that IPRO will be the central organization, not only for the pilots, but eventually for all Indonesia. And that needs also a strong financial planning. If we want to make the IPRO also a central organization for pushing forward the development towards a circular economy, let me be very clear, circular economy has the word economy in it, and it's not just waste management, but it's changing the economy. Ketika berbicara EPR, kembali saya stressing statement dari Pak Nofrizal bahwa diberi keleluasaan bagi produsen untuk mendesain
product and packaging mana yang bisa dilakukan pengurangan sampai dengan 2029. Dan yang menariknya lagi adalah produsen tersebut bisa bekerja sama mau sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik dengan sektor informal atau sektor formal lainnya, untuk menciptakan skema taking back-nya itu tadi, penarikan kembali untuk dilakukan pendauran ulangan dan atau pemanfaatan kembali.